Hari misalnya saya dikasih satu cek. Ceknya itu $1 juta. Apa yang saya lakukan ketika saya dapat sesuatu yang sangat berharga itu? Saya jaga ini cek hati-hati betul. Ini nggak boleh sampai lecek, sampai terlipat, sampai basah, dimainin anak saya, hilang, jangan sampai. Saya jaga betul-betul dengan baik. Saya simpan di tempat yang paling aman, ya, di dalam box yang paling aman, saya simpan itu. Hingga suatu hari, teman saya yang biasa berhubungan dengan surat-surat berharga, ya, urusan-urusan perbankan, datang ke rumah. Saya tanya ke dia, gimana ya, gitu ya? Saya lihatkan kepada dia. Begitu dia lihat cek itu, dia bilang begini, ini cek palsu, Ustaz. Apa yang saya lakukan? Saya marah, kecewa. Itu cek langsung saya remuk. Kenapa? Karena saya tahu ternyata tidak ada harganya. Sebelumnya kertas itu berharga sekali bagi saya karena lihat nilainya $1 juta. Begitulah manusia nanti ketika menghadapi kematian, dia melihat bahwa apa yang selama ini dia usahakan dalam kehidupan dunia, kalau tidak berkaitan dengan kebaikan akhirat, maka dia sesuatu yang palsu, tidak ada nilainya. Maka pemuda itu menjawab, Innila usfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Innila ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Aku gak bisa ngobat siapapun. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in amanta billahi ta'ala da'utullah fasyafaka. Kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, maka engkau akan sembuh. Maka Allah akan menyembuhkanmu. Maka dia pun beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Perhatikan. Apakah anak muda tadi membawa obat-obatan tertentu untuk menyembuhkan sakit butanya? Tidak. Dia murni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan kesembuhan. Tadi materi kajian subuh beberapa bapak-bapak minta diulangi dan ibu-ibu juga dengar. Perhatikan ibu-ibu semua. Di dunia ini kita bisa punya pedoman cara menjalani hidup karena Allah menciptakan hukum sebab akibat. Ibu-ibu paham? Paham ya? Kalau sebab ini, kalau terkena api terbakar, kalau terkena air basah, kalau minta duit sama suami waktunya nggak tepat, bikin marah suami. Itu sebab akibat namanya. Paham ya? Kalau menegur istri dengan bahasa yang tidak tepat, bakal jadi ribut besar. Hukum sebab akibat. Untuk apa Allah buat hukum itu? Supaya manusia punya pedoman. Sehingga dia lain kali tidak melakukan itu atau menggunakan itu untuk menyebabkan sesuatu. Karena kita tahu sifat api membakar, maka dia gunakan api untuk bakar sate, masak soto, bakso Malang, pakai api. Kenapa? Karena ada hukum sebab akibat. Baik. Hukum sebab akibat itu ada 3. Yang pertama adalah hukum sebab akibat natural. Seperti api membakar, makan kenyang, dan hubungan suami istri jadi seorang anak. Itu namanya natural. Semua orang tahu. Tapi ada lagi hukum sebab akibat kultural. Karena perkembangan ilmu dan budaya, tapi tidak semua orang tahu. Misalnya ramalan cuaca. Itu cuma ahli cuaca saja. Itu bukan ramalan seperti syirik, bukan itu. Tapi dia membaca hukum sebab akibat. Kalau awan dengan senyawa begini-begini, dengan kecepatan angin begini, maka di Los Angeles hari ini akan hujan. Itu namanya membaca hukum sebab akibat kultural. Atau ahli ekonomi, kalau sekiranya ini diterapkan, maka suku bunga akan begini, akibat pengangguran begini, kelas menengah akan begini, ekonomi bakal begini, inflasi di tahun ini akan meningkat. Itu namanya
sebab akibat kultural. Ada lagi hukum sebab akibat spiritual. Apa yang datang janjinya dari Allah. Pemuda tadi berkata, kalau engkau beriman kepada Allah, aku berdoa kepadanya, engkau bisa sembuh. Allah berkata kepada kita, ud'uuli astajib lakum. Doalah kamu, berdoalah kamu, minta kepada aku. Sebab akibatnya apa? Aku akan kabulkan doa akibat. Allah berkata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar sepelik apapun urusan dia. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ajarkan dia hal-hal yang dia tidak tahu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hukum sebab akibat. Jadi orang mukmin tidak terbatas melihat hukum sebab akibat itu pada yang natural dan kultural saja. Kenapa Anda yakin banget dengan perakiraan cuaca? Kalau hari ini dibilang tidak hujan, besok dibilang tidak hujan, Anda yakin besok tidak hujan. Karena hukum sebab akibat. Kenapa kita tidak percaya dengan hukum sebab akibat spiritual? Itu janji Allah tuh. Quran mustahil salah. Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Mustahil. Oke. Bagi orang mukmin, hatinya menjadi tenang. Kenapa? Karena siklus dalam hidupnya tidak dibatasi oleh 2 titik saja. Sebab akibat. Sebab akibat. Bukan cuma itu. Dia memiliki 1 titik penting sebelum sebab, yaitu musabbibul asbab atau rabbul asbab. Tuhan pemilik sebab-sebab. Jadi di balik sebab ada Tuhan pemilik sebab. Kamu menjalankan sebab-sebab hanya untuk menjadi pedoman, bukan untuk membatasi kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak tanpa sebab pun dia bisa lakukan. Walaupun ada sebab, Allah bilang tidak jadi, tidak jadi. Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, bukan apinya dipadamkan sama Allah, enggak. Tapi apinya dibuat dingin oleh Allah. Ketika Musa sampai ke Laut Merah, bukan lautnya dikeringkan sama Allah, tapi Allah buat lautnya terbelah. Ketika kamu dapat masalah, jangan minta masalahnya hilang, tapi minta Allah berikan jalan keluar dari masalah itu. Gak ada artinya masalah kalau kamu memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita ini menjalankan sebab-sebab. Kita bekerja supaya dapat rezeki, itu hanya menjalankan sebab. Tapi yang memberi kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mukmin kalau di depan matanya ada peluang tapi haram, dia nggak mau ambil. Kenapa? Rezeki sudah dicatat sama Allah. Ngapain aku ngambil sesuatu yang haram, merusak keberkahan rezeki? Karena ini cuma sebab. Tanpa sebab pun Allah bisa melakukan. Dalam hidup ini, ibu-ibu semua, Allah sering sekali merusak hukum sebab akibat supaya kita yakin ini terjadi atas kuasa Allah, bukan karena sebab. Sebaliknya, walaupun sudah ada sebab, kalau Allah bilang tidak terjadi, tidak terjadi. Orang menikah bertahun-tahun, periksa ke dokter, suaminya sehat, istrinya sehat, semuanya subur, ya, tapi nggak memiliki anak bertahun-tahun. Allah mau kasih tahu, yang beri anak Allah. Kalian hanya menjalankan sebab-sebab. Walaupun kalian jalankan sebab, kalau Allah bilang nggak jadi sebab, nggak jadi. Sebaliknya, kalian tanpa sebab Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa sebab itu. Allah mau kasih tahu kita, yang penting adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan oleh anak muda ini kepada pegawai istana, orang dekat raja itu, Jalisil Malik, orang dekat raja itu. Sekarang siapa ya kira-kira ya? Pak Teddy lah gitu ya. Kalau di Indonesia Mayor Teddy gitu, letkol. Atau masih Luhut gitu. Dikasih tahu sama Jalisil Malik ini, orang dekat raja ini, bukan aku. Kalau kamu mau beriman, aku doakan engkau sembuh. Kata dia, aku beriman. Lalu dia pun sembuh, didoakan. Dia datang kepada raja terkejut. Kok bisa kamu sembuh?
Akhirnya dia cerita, ya, apa kata raja kepadanya, man radda 'alaika basar. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Dia berkata, Rabbi, Tuhanku. Dia nggak bilang Tuhan, karena itu hanya sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kata sang raja, walaka rabbun ghairi, emangnya ada Tuhan selain aku? Kata sang raja. Kata orang dekat ini, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka orang ini diazab, disiksa oleh raja sampai dia menunjukkan tentang pemuda itu. Maka dipanggillah pemuda itu. Pemuda itu kemudian diazab sampai dia menunjukkan sang rahib. Dipanggillah sang rahib. Rahib sudah berpesan kepada pemuda itu, sebenarnya jangan tunjukkan dia. Dipanggillah sang rahib, lalu digergaji dari kepalanya sampai terbelah. Tapi dia tetap berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang orang dekat raja tadi juga disuruh kembali kepada agamanya, keyakinannya, tapi dia menolak. Dia pun digergaji, dibelah badannya sampai terbelah. Tapi sang pemuda tidak langsung dibunuh oleh raja, tidak. Kenapa? Sebab pemuda ini sudah punya banyak pengikut. Pemuda itu kan sudah membunuh hewan besar, dan orang-orang tahu itu. Pemuda itu juga sudah mengobati orang-orang banyak. Kalau sekiranya ketahuan raja membunuh ini, itu akan terjadi gejolak. Orang akan berontak kepada raja. Maka raja menggunakan cara yang halus. Apa yang dilakukan oleh raja itu? Raja kemudian mengutus orang-orang pegawainya untuk membawa anak muda ini ke atas gunung. Ketika sampai di tengah puncak gunung, raja perintahkan untuk mendorong orang itu biar jatuh dari puncak gunung, biar dia mati di situ. Sehingga raja cuci tangan. Para penguasa yang zalim ketika berhadapan dengan orang yang menegakkan perubahan, menegakkan kebenaran, dia berhadapan langsung, takut respon dari masyarakat, maka dia akan cuci tangan menggunakan cara-cara yang licik untuk itu. Dia gunakan itu. Tapi ketika mereka ini naik ke atas gunung, pemuda itu berdoa kepada Allah begini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku cukupkan, Engkaulah yang mengurusku. Terserah Engkau mau ngapain mereka. Sehingga gunung kemudian berguncang dan orang-orang yang membawanya itu jatuh celaka dan meninggal dunia. Pemuda itu kembali ke istana raja. Lihat, pemuda itu tidak lari, karena pemuda tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan tauhid orang banyak. Gak cukup kita ini hanya merasa beriman sendiri sudah cukup. Jangan. Ajak orang-orang yang kita sayang. Pelihara akidah mereka, pelihara agama mereka, ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke raja. Raja berkata, kok bisa? Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu tadi? Raja bilang begitu. Ya, masih merahasiakan bahwa itu adalah orang-orangnya. Kata sang pemuda itu, kafalihullahu ta'ala, Allah lah yang mengatur rencana bagaimana mereka itu bisa seperti itu. Maka sang raja memanggil rombongan lain, disuruh bawa pemuda ini ke lautan. Nanti di tengah lautan kalian buang dia ke tengah lautan sehingga dia mati di situ. Maka pemuda ini pun dibawa. Tapi ketika sedang berada di dalam perahu, sang pemuda kembali berdoa yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perahu itu menjadi goyang dan orang-orang itu berjatuhan ke lautan. Pemuda itu selamat dan pemuda itu kembali kepada sang raja. Raja ini bingung, ini punya nyawa berapa ini orang? Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Kata sang pemuda, Allah yang mencukupkanku. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Coba lihat sang raja kemudian apa kata pemuda itu? Innaka lasta biqatili hatta taf'al
ma'amuruka bihi. Anda tidak bisa membunuhku, kata pemuda itu, sampai Anda melakukan yang aku perintahkan kepadamu. Subhanallah. Apa makna kalimat ini, saudara? Bahwa walaupun manusia melihat dia adalah rakyat biasa dan di depannya adalah raja yang punya kekuasaan, coba lihat dari kata-kata itu. Sebenarnya yang berkuasa sekarang siapa? Anak muda itu. Dia yang berkata, kamu gak bisa melakukan kecuali kamu ikut perintah aku. Subhanallah. Berarti tauhid memang memerdekakan manusia. Anda lihat siapa yang paling berkuasa di negeri ini, di negeri kita, di mana-mana? Tidak. Yang paling merdeka adalah orang yang menyandarkan hidupnya kepada Allah. Kalau orang mukmin tadi hidup di atas siklus sebab akibat, dia akan bergantung kepada sebab. Dia bergantung kepada suaminya, dia menghamba kepada istrinya, dia akan melakukan apa saja demi atasannya, karena dia merasa hidupnya di sini, nggak merdeka dia. Tapi begitu kamu percaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali atas kehendak Allah. Tidak ada yang dapat mencelakakan kecuali memang takdir Allah SWT. Engkau menjadi pribadi yang paling merdeka. Uniknya, sang raja kemudian mengikuti keinginan pemuda itu dan berkata, "Ma huwa." Gimana coba? Aku mau. Kau perintahkan aku apa? Yang penting kamu bisa mati. Sang raja bertanya itu. Pemuda itu menjelaskan cara untuk membunuhnya. Malam besok insya Allah gimana raja diajarkan oleh pemuda itu caranya. Insya Allah. Amin. Langsung tiga aja. Terserah jamaah. Tiga aja langsung. Salli salatan witri salasa'atin jami'an rahimahullah. Tiga rakaat ya insya Allah. 3-1 salam. Allah. Finish.